Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan bercerita sedikit tentang kejadian misteri. Kejadian ini sebenarnya adalah kisah nyata yang dialami oleh orang paranormal atau praktisi supranatural, di mana beliau dimintain tolong oleh seseorang untuk menangani seorang pasien, di mana pasien tersebut telah mengalami sakit selama 8 tahun. Selama 8 tahun ini segala pengobatan jenis apapun, mau medis atau non medis, semua sudah dilakukan, tapi hasilnya nol, tidak mendapatkan hasil apapun. Dan kemudian paranormal ini dipanggil untuk menangani pasien tersebut. Berangkatlah paranormal ini menuju ke kediaman pasien. Dan setelah sampai rumah si pasien, betapa terkejutnya paranormal tersebut melihat seorang perempuan sakit sangat-sangat parah, badannya kurus, cuma tinggal kulit sama tulang. Kemudian paranormal mulai menanyakan kepada pihak keluarga, mulai kapan dan seperti apa awalnya penyakit ini bisa terjadi. Pihak keluarga pun mungkin lupa karena saking lamanya, karena sudah 8 tahun. Jadi mungkin kejadian pertama seperti apa sakitnya itu sudah tidak teringat lagi. Akhirnya paranormal mencoba menggunakan kebatinannya untuk menanyakan kepada sedulurnya si pasien ini, yaitu sedulur papatnya si pasien, untuk ditanyai apa penyebab sakit si pasien tersebut. Dan mulailah paranormal ini melakukan meditasi. Beliau mulai menanyakan sebab kenapa bisa sakit seperti ini. Dan setelah tahu betapa terkejutnya paranormal ini mengetahui penyebab daripada sakit si pasien, paranormal pun bingung seperti apa paranormal ini mau menjelaskan kepada pihak keluarganya. Karena sakit yang diderita oleh si pasien ini adalah buah tangan daripada si pasien itu sendiri, atau hasil perbuatan daripada si pasien itu sendiri. Otomatis kalau dijelaskan kepada pihak keluarga, yang pasti malu. Namun karena satu hal ini memang harus dan wajib harus diketahui oleh pihak keluarga, dengan pelan-pelan paranormal tersebut mencoba untuk menjelaskan kepada pihak keluarga tentang sakit dan penyebab sakit yang diderita oleh pasien tersebut. Mula-mula pihak keluarga tidak mempercayainya. Mana mungkin, katanya. Mana mungkin bisa seperti itu. Dan kemudian paranormal tersebut mencoba membujuk keluarga itu untuk menanyakan sendiri kepada si pasien, benar enggak seperti itu. Akhirnya pihak keluarga ini mulai menanyakan kepada si pasien, benar enggak seperti itu yang terjadi. Mula-mula si pasien pun tidak mengakuinya. Tapi karena dirayu, dibujuk, lama-lama si pasien ini mengakui perbuatan yang telah dia lakukan 10 tahun yang lalu sebelum dia sakit. Berarti 2 tahun sebelum dia sakit, dia melakukan hal tersebut. Betapa syok dan terkejutnya pihak keluarga si pasien ini.
tanpa sepengetahuan dari pihak keluarga, ternyata pasien ini telah melakukan hal yang tidak terpuji atau sangat tidak baik hingga menyebabkan dia sakit seperti ini. Dan tiba-tiba di tengah-tengah perbincangan antara paranormal, pasien, dan pihak keluarga, ada 2 orang anak kecil tiba-tiba masuk. Dan itu pun hanya paranormal itu yang tahu. Pihak keluarga tidak mengetahuinya. Setelah ditanyain, siapa kalian? Dari mana kalian masuk? Dan ternyata itu adalah anak daripada si pasien tersebut yang telah dibuang. Ternyata pasien tersebut telah melakukan aborsi kepada kandungannya sendiri puluh tahun yang lalu dan mempunyai anak kembar. Kemudian anak itu dibuang. Anak ini ternyata selama 8 tahun dia tinggal di dalam perut ibunya dan menyakiti ibunya untuk balas dendam. Memang miris hal seperti itu, tapi yang tidak habis pikir, kenapa bisa seperti itu? Kenapa bisa anak hasil aborsi atau janin aborsi tadi setelah dibuang, kenapa dia bisa masuk ke dalam rahim, ke dalam perut ibunya dan merusak organ dalam ibunya tadi? Yaitu wallahu alam, nggak tahu yang sebenarnya seperti apa, tapi intinya itu adalah teguran dari Tuhan, teguran dari Allah, agar kita semua tidak melakukan perbuatan yang tidak terpuji atau hal-hal tercela seperti itu. Singkat ceritanya, akhirnya anak kecil 2 tadi ditanyai oleh paranormal, apa tujuanmu dan kenapa kamu melakukan ini sama ibumu? Anak kecil tadi pun menjelaskan, saya marah, saya sakit hati sama orang tua kandung saya ini yang telah membuang saya, bahkan menggugurkan saya sebelum saya lahir. Kemudian saya dibuang di sungai. Saya menuntut balas, saya balas dendam. Karena saya sakit hati, saya akan membuat ibu saya sakit dan malu. Itu tujuan saya. Kemudian paranormal itu bilang, nah sekarang apa yang kamu inginkan ini sudah terjadi. Dan selama 8 tahun ibu kamu ini merasakan sakit. Dan sekarang mungkin dia merasa malu karena semua sudah terkuak. Semuanya sudah mengetahuinya. Jadi sekarang maumu apa? Anak kecil tadi pun menjawab, saya minta didoakan, saya minta disempurnakan, agar saya tidak seperti ini lagi. Akhirnya paranormal pun menjelaskan kepada pihak keluarga untuk membuatkan sebuah acara, yaitu kirim doa kepada 2 anak tadi yang telah dibuang, agar semuanya berakhir, agar anak kecil tadi bisa terima dan gak ada dendam lagi. Dan akhirnya setelah 3 hari kemudian paranormal ini sudah di rumah, kemudian dia ditelepon, kemudian dibilang, Gus, ini sakitnya sudah berangsur sembuh, sakitnya sudah nggak terlalu lagi. Ya alhamdulillah, kata Gusnya. Tapi setelah 7 hari kirim doa, si pasien tersebut atau ibu dari anak-anak tersebut itu meninggal dunia. Karena sakitnya sudah sangat-sangat parah. Sudah sangat parah sakitnya. Akhirnya sang ibu itu meninggal. Dan itulah cerita saya tentang sakit yang berkepanjangan. Ternyata sakit tersebut adalah dendam daripada janin yang diaborsi 10 tahun yang lalu oleh si pasien. Dan itu adalah
perbuatan yang sangat-sangat tidak diinginkan oleh agama, dan itu adalah perbuatan yang sangat-sangat tercela. Dan semoga siapapun yang menonton video saya ini bisa memetik hikmah daripada cerita saya, agar kita bisa menjaga keluarga kita atau menjaga kita sendiri dari hal-hal yang dibenci oleh Allah, dari hal-hal yang akan membuat kita malu, atau semoga kita bisa dijauhkan dari hal-hal seperti itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekian video dari saya. Semoga siapapun yang menonton video ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, selalu dalam kesehatan, selalu dikasih rezeki yang berlimpah. Demikian video saya. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan tanda lonceng, karena masih banyak lagi cerita-cerita misteri yang ingin saya ceritakan channel saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.